Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Sodanwira dengan NIM F1S1 20023, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi, akan menjawab soal UTS mata kuliah Statistika Dasar. Di sini kita sudah mendapatkan sebuah data pada sebuah tabel di Excel, di mana tugasnya itu menentukan apakah data pada tabel ini sudah terdistribusi secara normal atau belum. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai min dan standar deviasi dari data tersebut. Untuk mencari nilai min, saya menggunakan rumus average. Lalu kita blok data pada tabelnya. Oke, dan enter, mendapatkan nilai 163,9. Untuk rumus dari standar deviasinya, kita bisa menggunakan rumus STDEV. Lalu kita blok lagi data pada tabelnya. Lalu di enter, dan mendapatkan nilai sebesar 5,78. Langkah selanjutnya kita adalah mengisi nilai FYI ini dengan rumus yaitu norm.dis. Lalu kita ambil data pada data pertama. Lalu data pada min-nya. Sini kita kunci seperti ini. Lalu kita gunakan data standar deviasinya. Kita kunci lagi. Lalu yang terakhir, gunakan kata true. Tutup kurung, lalu di enter. Dapat hasilnya segini, lalu kita drag saja sampai data terakhir. Baik, langkah selanjutnya adalah mencari nilai ini pada kolom D. Dengan rumus, yaitu yang pertama, kita ambil data pada FYI yang pertama, lalu kita kurang dengan ini, data pada nomor ini, dikurang dengan 1, tutup kurung, dibagi dengan data pada kolom A yang terakhir, atau yang ke-40, kita kunci. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, dapat nilainya, lalu kita drag saja sampai ke bawah. Baik, sudah didapatkan nilainya. Selanjutnya, mencari nilai pada kolom ini. Bisa dengan rumus, pertama kita ambil data pada ini, yang A2-nya, pada kolom A2. Lalu, ini kurungnya. Kurung. Setelah itu bagi dengan data pada kolom A yang paling terakhir. Lalu datanya kita kunci. Ya. Berarti tutup kurung. Beri tutup kurung, lalu datanya dikurang dengan data C yang pada kolom C yang pertama atau FYI yang pertama. Lalu kita enter dan kita drag lagi. Setelah nilainya sudah didapatkan, langkah selanjutnya itu menghitung nilai D, dihitungnya ini. Cara untuk menilai dihitungnya ini bisa dengan menggunakan rumus max, lalu kita blok data pada kolom D, lalu pada kolom E. Setelah itu kita enter, dan didapatkan nilainya sebesar 0,165. Nah, untuk menentukan nilai D tabel ini, kita bisa melihat data pada tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu mana tadi kita menggunakan N-nya 40 dan
alfanya itu 5% atau 0,05. Maka nilai D tabelnya itu sebesar 0,210. Kita tulis saja di sini 0,210. Nah, kesimpulannya adalah jika sebuah data itu dianggap terdistribusi normal, jika nilai D hitungnya itu lebih kecil daripada nilai D tabelnya. Seperti kita lihat di sini bahwa nilai D hitung itu lebih kecil daripada nilai D table. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada tabel ini sudah terdistribusi secara normal. Kita tulis saja di sini. Data sudah terdistribusi normal karena nilai dihitung itu lebih kecil daripada nilai di tabel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu soalnya sudah saya buat di kertas, langsung jawabannya. Tunggu sebentar. Nih soalnya. Soalnya itu ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu tentukan berapa besar peluang munculnya data kecil dari 160 jika dilakukan satu pengambilan secara acak. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus mencari nilai Z-nya terlebih dahulu. Nah, cara untuk mencari nilai Z-nya itu seperti ini. Z kecil dari 160 kurang 163,9 per 5,78. 160 di sini adalah nilai yang akan kita cari. Nah, sedangkan kecil dari ini adalah merupakan tanda dari soal yang pertama, yaitu X kecil dari 160. Di mana 163,9 ini merupakan nilai dari rata-rata pada tabel tadi, dan 5,78 adalah nilai standar deviasi pada tabel yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, lalu ini tadi dioperasikan mendapatkan nilai sebesar minus 0,67. Jadi Z-nya adalah kecil dari 0,67. Kita lakukan operasi matematika, maka didapatkan Z besar dari 0,67. Nah, secara grafik, Z besar dari 0,67 ini berada di sebelah kanan. Maksud saya di sebelah kiri, tapi dia tidak menyentuh garis tengah. Artinya, untuk mendapatkan nilai besar peluangnya itu, dia harus dikurangi dengan nilai yang berada pada garis tengah-tengah atau sebesar 0,5. Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu nilai Z-nya berapa. Nilai Z dari 0,67. Kita lihat di tabel distribusi kumulatif barang frekuensi normal. Yaitu distribusi Z di sini 0,67 itu sebesar 0,2486. Nah, di sini sudah saya tulis 0,2486. Jadi 0,5 tadi dikurang dengan Z sebesar 0,67, maka itu 0,5 dikurang 0,2486, maka dapatnya hasil 0,2514. 0,2514. Atau bisa dibilang bahwa peluang terambilnya data yang kecil dari 160 adalah sebesar 25%. Soal yang kedua yaitu peluang terambilnya data besar dari 170 jika dilakukan satu pengambilan secara acak. Cara mengerjakannya sama dengan nomor 1 tadi, yaitu kita cari dulu nilai Z-nya seperti ini. Ini 170 adalah nilai yang kita cari, 163,9 adalah nilai rata-ratanya, dan 5,78 adalah nilai standar deviasinya. Dari operasi ini dihasilkan nilai bahwa Z besar dari 1,06. Sama seperti tadi, jika nomor 1 tadi nilai Z-nya berada di sebelah kiri, maka yang ini nilai peluangnya itu berada di sebelah kanan. Tapi tetap saja dikurang dengan nilai Z yang berada di tengah-tengah atau 0,5, yang merupakan puncak tertingginya. Untuk itu kita cari dulu nilai distribusi Z dari 1,06. Kita bisa lihat di sini tabelnya. 1,06 itu bernilai sebesar 0,3554. 0,3554. Nah, jadi 0,5 dikurang 0,3554 didapatkan nilai 0,1446. Jadi peluang terambilnya data yang lebih besar daripada 170 adalah berkisar antara 14 sampai dengan 15%. Soal yang terakhir adalah peluang terambilnya data di antara 160 sampai 170. Caranya kurang lebih sama dengan yang seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi, hanya saja nilai Z-nya berada di antaranya. Yaitu
seperti ini, 160 dikurang 163,9 per 5,78, lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 170,163,9 per 5,78. Dari operasi ini didapatkan nilai bahwa minus 0,67 kecil dari Z, kecil dari 1,06. Maka nilai Z itu berada di antara 0,67 sampai 1,06, yang artinya nilai Z ini berada di tengah-tengah grafik, yang artinya 0,5 termasuk ke dalam nilai Z tersebut. Jadi untuk itu kita tidak perlu mengurangi nilai Z ini dengan 0,5. Kita cari saja nilai Z dari 0,67 seperti nomor 1 tadi itu 0,2486, dan kita cari lagi nilai Z dari 1,06 yaitu sebesar 0,3554. Lalu nilai kedua Z ini kita jumlahkan yaitu 0,2485 ditambah 0,3554 mendapatkan nilai sebesar 0,604, yang berarti bahwa peluang terambilnya data di antara 160 sampai 170 adalah sebesar 60%. Baiklah, sekianlah jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.